adik-adik, ketemu lagi. Apa kabar? Semoga kalian sehat ya. Minggu ini kita akan mendengarkan sabda dan cerita dari Romo Eko dan juga menyanyi bersama Kak Febri. Yuk kita ikuti sekolah minggu kali ini. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar? Semoga adik-adik selalu sehat, semangat, dan penuh sukacita. Hari ini bersama dengan Romo Eko. Dan Romo Eko ditemani oleh seorang teman. Siapa itu? Dadadadang, Momo! Ya, bersama dengan Momo, Romo Eko ingin menceritakan tentang bacaan Injil pada minggu hari ini. Momo siap? Siap dong! Oke, bacaan Injil hari ini diambil dari Injil mana, Momo? Momo tahu enggak? Apa ya? Aku tahu, Injil Markus. Ya, betul. Dari Injil Markus. Markus bab 1 ayat 14 sampai 20. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita tentang Yesus di dalam Injil Markus. Selamat mendengarkan. Siap. Ye. Momo, Iya, Rama. Injil hari ini menceritakan tentang Yesus Yesus. yang berkeliling di daerah Galilea. Galilea ya? Ya, daerah Galilea ya. Di Israel sana ya. Yesus ke Galilea ngapain coba, Momo? Aku tahu. Mau jalan-jalan. Nggak hanya jalan-jalan, Momo ya. Yesus berkeliling ke Galilea, berjumpa dengan banyak orang. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Oh, begitu ya, Romo ya. Wow, Yesus keren. Berkeliling ke Galilea untuk
mewartakan Injil Kerajaan Allah. Ya, saat itu Yesus berseru-seru kepada orang-orang yang ada di Galilea. Momo mau tahu apa yang Yesus serukan? Mau dong. Yuk, kita dengar Yesus ngomong apa. Coba ya. Apa ya? Yesus mengatakan begini ya Momo ya. Waktunya telah genap. Waktunya telah genap. Ya, kerajaan Allah sudah dekat. Wow, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. dan percaya kepada Injil yang wow, keren. Jadi Romo, Ya, saat itu Yesus berkeliling itu mengajak orang-orang Galilea untuk bertobat. iya betul, untuk bertobat. Ya, bertobat menjadi orang yang baik. Oh, menjadi orang yang Iya, dari orang yang berdosa, orang yang nakal, jadi orang yang baik, yang suci. begitu ya. Nah, dan diminta tidak hanya untuk bertobat saja, Momo, tetapi juga percaya pada Injil. Injil ya Romo ya, percaya pada Injil. Iya, karena di dalam Injil, ya, itu adalah Injil apa? Injil, adik-adik, betul ya. Injil adalah kabar sukacita yang Allah anugerahkan kepada kita manusia, agar setiap orang yang membaca, mendengar, merenungkannya percaya kepada Allah dan kemudian tergerak hati untuk mewartakan Injil juga seperti Yesus. Oh, begitu ya Romo ya. Iya, Momo, betul. Nah, tidak hanya itu, Momo, ya. Apalagi yang diceritakan dalam Injil itu. Mau tahu, Mo? Mau dong Romo, mau dong. Teman-teman mau ya, mau ya. Ya, yuk. Apalagi yang dilakukan Yesus selain ia berkeliling di Galilea untuk memberitakan Injil sembari menyerukan pertobatan kepada orang-orang. Apa yang dilakukan oleh Yesus? Yuk kita saksikan apa lagi dari Yesus. Ayo. Mo, Ya Romo. mau tahu enggak apa yang Yesus lakukan lagi selain yang tadi? Mau dong. Apa Romo? Yesus berkeliling ke danau Galilea. Oh, jadi Yesus nggak hanya pergi ke daratan Galilea ya, tapi juga pergi ke danau ya. Wow. Momo tahu enggak di danau itu ada apa aja? Tahu. Ada apa? Ada ikan. Ya betul, ada ikan. Terus ada apa lagi? Ada kapal. Ya ada kapal ya. Nah, kalau kapal itu biasanya di sana itu pekerjaan orang yang terkait dengan kapal apa, Momo? Apa ya Romo ya? Nakoda. Bukan nakoda, yang lain. Pelaut. Ya yang lain. Bajak laut. Bajak laut ya enggak, yang kerjaannya menjaring ikan. Coba tanya ke adik-adik di rumah. Apa adik-adik? Iya tuh, betul tuh jawabannya. Ya, betul. Menjadi nelayan, Romo. Ya, ada banyak orang di sana yang pekerjaannya adalah menangkap ikan, menjaring ikan, ya, menjadi nelayan. Nah, Momo, siapa murid-murid Yesus yang berprofesi menjadi nelayan dulu? Coba Momo ingat-ingat. Atau enggak ingat ya Romo ya? Coba tanya teman-teman ya Romo. Ya, coba tanya-tanya temenmu di rumah sana. Teman-teman sekolah minggu, siapa nama murid-murid Yesus yang jadi nelayan? Wah, terima kasih. Aku tahu Romo sekarang. Ya, apa? Siapa? Pertama, Andreas. Ya, betul, Andreas. Yang kedua, Simon Petrus. Wah, betul, Simon ya. Betul. Yang ketiga, Yakobus anak Zebedius. Ya, betul. Apalagi? Dan Yohanes saudaranya. Ya.
Jadi setidaknya ada 4 orang ya yang berprofesi sebagai nelayan sebelum mereka ikut dengan Yesus menjadi murid-murid Yesus, menjadi rasul-rasul. Iya, Romo. Nah, saat itu Yesus berjumpa dengan mereka ini. Begitu ya, Romo. Ya, ketika mereka sedang memperbaiki jala mereka ya, karena mereka adalah seorang nelayan ya, yang kebiasaannya menangkap ikan. Yesus berkata kepada Andreas dan Simon yang nantinya disebut oleh Yesus sebagai Simon Petrus. Apa, Romo? Kata-kata yang Yesus ucapkan kepada mereka. Apa? Ada yang tahu adik-adik di rumah? Yang dikatakan oleh Yesus adalah, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Wow, keren. Kata-kata itu keren ya, Romo ya. Nggak hanya jadi penjala ikan, tapi dipanggil lebih daripada itu menjadi penjala manusia. Iya, betul, menjadi penjala manusia. Nah, kemudian itu yang ia sampaikan kepada Andreas dan Simon. Begitu, Romo. Kemudian Yesus keliling lagi nih di sekitar Danau Galilea dan berjumpa dengan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Yesus pun mengatakan, ya, ikutlah aku, ya, jadi muridku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Begitu ya, Romo ya. Akhirnya mereka pun, ya, Yakobus dan Yohanes pun meninggalkan ayah mereka. Mereka meninggalkan perahu mereka dan mengikuti Yesus. Nah, jadi selain Yesus mewartakan kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, ya, mengajak orang bertobat, Yesus juga memanggil beberapa orang muridnya yang berprofesi sebagai seorang nelayan. Keren ya, adik-adik di rumah ya Tuhan Yesus kita ya. Jadi pesannya apa? Pesannya bagi adik-adik yang di rumah, kalian juga dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Apa artinya menjadi penjala manusia? Ayo, apa ya? Menjadi penjala manusia adalah adik-adik terus-menerus, ya, rajin berdoa, rajin membaca kitab suci, kemudian melaksanakan apa yang Tuhan Yesus sabdakan dalam kehidupan adik-adik sebagai seorang anak di tengah-tengah keluarga. Sayang kepada mama, sayang kepada papa. Dengan sayangmu kepada mereka, sayangmu kepada saudara-saudarimu, yakinlah dan pasti mereka semakin menemukan kasih Tuhan dalam hidup mereka. Begitu, Momo. Berarti kita dipanggil kalau pengen jadi penjala manusia, adik-adik harus berbuat kasih agar orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita mengalami kasih Allah dalam hidup mereka. Yeay! Sekian dari saya, Romo Eko, dan Momo. Tuhan Yesus memberkati.